Swastiastu. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman sekalian. Hari ini kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai Porifera dan Cnidaria. Sebelum kami mulai, perkenalkan saya Ana Agung Anggiradi Cahyani dan anggota kelompok saya yaitu Nikade Ayu Suwandewi, nomor absen 32, Ninyaman Putri Pranya Suari, nomor absen 34, Niputu Anggi Permatasari, nomor absen 36, Niputu Regita Vedayana Iswari, nomor absen 38, Nyoman Fajar Pratnyandari, nomor absen 40, Shirley Amelia Yulianus, nomor absen 44. Baik, kami akan mulai presentasinya. Porifera atau spon atau bunga karang adalah organisme multiseluler yang mempunyai banyak pori sehingga air dapat melewatinya. Tubuh mereka terdiri dari mesohil yang diapit dua lapisan tipis sel. Spon memiliki sel yang tak terspesialis atau tak memiliki tugas khusus dan dapat berubah menjadi tipe sel lain serta dapat berpindah antara sel utama dan mesohil. Spon tak memiliki sistem syaraf, pencernaan maupun sistem peredaran darah. Sebaliknya, sebagian besar mengandalkan aliran air melalui pori-pori tubuh mereka dan untuk mendapatkan makanan dan oksigen dan untuk membuang limbah. Selanjutnya yaitu Cnidaria. Cnidaria adalah sebuah filum yang terdiri dari lebih dari 10.000 spesies hewan sederhana yang hanya ditemukan di perairan, kebanyakan di lingkungan laut. Dari sudut etimologi, kata Cnidaria berasal dari bahasa Yunani yaitu cnidos, yang berarti jarum penyengat. Kemampuan menyengat Cnidaria lah yang merupakan asal nama mereka. Ciri khas Cnidaria adalah cnidosit yang merupakan sel terspesialis yang mereka pakai terutama untuk menangkap mangsa dan membela diri. Tubuh mereka terdiri atas mesoglea, suatu bahan tak hidup yang mirip jeli, terletak di antara dua lapisan epitelium yang biasanya setebal satu sel. Mereka memiliki dua bentuk tubuh dasar, yaitu medusa yang berenang bebas dan polip yang bersesil. Keduanya simetris radial dengan mulut dikelilingi oleh tentakel berknidosit. Kedua bentuk tersebut mempunyai rongga tubuh untuk pencernaan dan pernafasan, dan sebuah lubang yang berfungsi sebagai mulut maupun anus. Banyak Cnidaria memproduksi koloni yang merupakan organisme tunggal dan terdiri atas zooid. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai film Porifera. Ciri-ciri Porifera yang pertama, tumbuh simetri radial, tipe lapisan embrionalnya diploblastik atau hanya tersusun dari ektoderm dan endoderm. Yang kedua, Porifera disebut sebagai hewan spons dan juga hewan berpori karena pada tubuhnya terdapat lubang-lubang kecil. Yang ketiga, tumbuhnya terdapat spikula yang mengandung zat kapur atau kalsium, zat kersik atau silikat atau benang-benang spongy. Yang keempat, reproduksi secara vegetatif dengan membentuk kuncup atau buding dan gemulai, dan reproduksi generatif secara hermafrodit. Yang kelima, ada habitat di perairan terutama di laut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur tubuh Porifera. Lapisan luar atau epidermis tersusun dari sel-sel yang berbentuk pipi disebut pinakosit dan sel porosity untuk membuka dan menutupnya ostium. Ostium merupakan saluran yang berhubungan dengan rongga tubuh atau spongsol. Lapisan dalam endodermis atau gastrodermis tersusun dari sel-sel berflagel yang disebut kuanosit yang bertugas mencerna makanan. Di antara epidermis dan endodermis terdapat lapisan tengah disebut mesoglea atau mesenkim yang berupa gelatin. Di dalam mesogela terdapat beberapa jenis sel yaitu sel amoebosit yang berfungsi sebagai mengangkut makanan dan sisa metabolisme dari sel ke sel, sel skleroblast yang berfungsi untuk membentuk spikula, dan sel arkeosit yang berfungsi untuk membentuk sel-sel sperma dan ovum. Baik, selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh Putri. Selanjutnya adalah tipe-tipe Porifera. Yang pertama ada tipe askon. Ostium dihubungkan langsung ke spongsol. Porifera jenis ini jika dilihat dari bentuknya terlihat seperti vas bunga. Dan tipe inilah yang paling sederhana, contohnya Leucosolonia sp. Yang kedua ada tipe saikon. Ostium dihubungkan
melalui saluran bercabang ke sponsor. Contohnya ada Skepa SP. Yang ketiga ada leukon atau rahgon. Tipe ini merupakan tipe yang paling kompleks di mana air masuk melalui ostium, rongga-rongga bulat yang saling berhubungan, masuk melalui sponsor dan keluar melalui oskulum. Contohnya ada Spongia sp. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anggi. Klasifikasi Porifera. Yang pertama ada kelas Calcarea, di mana kelas Calcarea adalah salah satu kelas Porifera yang harus kita kenali. Anggota Calcarea ini merupakan rangka tubuh yang disusun dari zat-zat kapur. Adapun contohnya, yang pertama ada Saiken sp, Saica, dan Clatrina sp. Yang kedua ada kelas Hexatenlida, yang dimana kelas Hexatenlida ini adalah salah satu kelas Porifera yang habitatnya di lautan atau biasa disebut dengan spons gelas atau spons kaca. Spikula-spikula ini disusun dari zat-zat silikat atau dari zat-zat kresik, yang dimana contohnya ada Eupletella dan Peronema sp. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada kelas Demospongia, di mana kelas Demospongia ini adalah salah satu kelas Porifera yang banyak ditemukan di air tawar. Spikula-spikula ini disusun dari zat-zat silikat atau dari zat-zat kresik, yang dimana contohnya ada Chelispongia dan Euspongia sp. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Regita. Selanjutnya ada peran Porifera. Yang pertama, penyusun terumbu karang sehingga memiliki fungsi ekologis bagi ekosistem laut. Yang kedua, sebagai alat pembersih tubuh atau disebut dengan spons, contohnya Spongia sp. Yang ketiga, Porifera yang mati dapat digunakan sebagai hiasan akuarium. Yang keempat, zat kimia yang dikeluarkan oleh Porifera memiliki potensi sebagai obat penyakit kanker. Yang kelima, sebagai obat kontrasepsi KB. Yang keenam, sebagai campuran bahan industri atau kosmetik. Yang ketujuh, sebagai makanan hewan laut lainnya. Yang kedelapan, sebagai sarana untuk berkembang biak dan mencari makanan bagi beberapa hewan laut. Yang kesembilan, sebagai tempat bersembunyi beberapa hewan laut dan predator. Selanjutnya dilanjutkan oleh Fajar. Selanjutnya Cnidaria. Ciri-ciri dari Cnidaria yang pertama adalah tubuh radial diplobastik. Yang kedua disebut Cnidaria karena memiliki sel-sel pen atau Yengyat cnidoblast. Yang ketiga mempunyai dua bentuk tubuh yaitu polip atau tubuh bentuk tabung, tidak dapat bergerak bebas atau menempel. Yang keempat, reproduksi secara vegetatif dengan membentuk tunas dan secara generatif dengan pembuatan ovum oleh spermatozoid. Klasifikasi Cnidaria. Yang pertama, hydrozoa. Kebanyakan hidup di laut dan berkoloni. Anggota yang membentuk tubuh berupa polip dan medusa, sedangkan anggota yang soliter bentuk tubuhnya hanya polip. Contohnya Hydra, Obelia, dan Physalia. Yang kedua, kelas Scyphozoa. Semua hidup di laut, bentuk dominan sebagai medusa atau melayang pada badan air. Contohnya Aurelia aurita atau ubur-ubur. Yang ketiga, kelas Anthozoa. Semua hidup di laut, selama hidupnya berbentuk polip yang dapat menghasilkan kalsium karbonat, terlihat seperti tumbuhan. Contohnya anemon laut, Medritium sp. dan Euxplesaura antipales. Selanjutnya dilanjutkan oleh Cheryl. Terakhir adalah peranan Cnidaria. Yang pertama sebagai sumber makanan dan bahan kosmetik, contoh ubur-ubur atau Aurelia sp. Yang kedua sebagai obat kanker, contoh spons dari spesies Petrosia, Conteknata. Yang ketiga, di laut membentuk terumbu karang untuk tempat berlindung ikan dan tempat wisata. Yang keempat, untuk melindungi pantai dari terjangan ombak tinggi. Yang keempat, untuk melindungi pantai dari terjangan gelombang laut. Yang kelima, kerangka luar berbagai jenis Cnidaria dapat digunakan sebagai hiasan akuarium. Yang keenam, sebagai tempat berkembang biak beberapa jenis ikan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.